اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 31 jilid 5. Jika pada sebelumnya kita sudah membahas Quran surah At-Takatsur pada halaman 31, saat ini kita akan membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Asr, yaitu pada halaman 31 dan 32. Ini sudah kami gabungkan, halaman 31 dan 32. Video tutorial ini juga akan disampaikan dalam versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini. Baiklah, sebagaimana biasa sebelum dimulai, silakan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video kami, lalu klik share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil kita ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Wal. Wawu fathah masuk alif lam qamariyah. Hati-hati, ini penyakitnya adalah memantul. Wal, tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan a. Wal a. Kalau dilepas nanti akan memantul. Wal a. Ini yang sering terjadi. Wal a. Wal as. Perhatikan, ain fathah bertemu dengan shad, kemudian masuk karena shadnya sukun. Wal as. Perhatikan, bukan as karena ini sin, bukan juga ash, ini shin, namun as, yaitu dengan menaikkan pangkal lidah. Wal asri. Kesalahan yang sering terjadi ketika anak-anak kita sedang belajar membaca Quran surah Al-Asr ini adalah mewakafkan ayat ini dengan membaca huruf ra. Jadi wal asri seperti ini. Padahal ini jika wakaf ini harus sukun. Bagaimana cara membacanya? Ketika ada dua huruf yang bersukun, yaitu huruf yang pertama tidak berubah sama sekali. Jadi cara membacanya sama seperti ketika berharokat. Mari kita perhatikan bagaimana ayat ini ketika dibaca berharokat, yaitu wal asri. Asri. Kata as tidak berubah. Yang berubah ketika wakaf hanya ro-nya yang menjadi sukun. Jadi cara membacanya adalah as. Ro-nya tebal karena sebelumnya harokat fathah. As. Seperti itu. Namun hati-hati, jangan dibaca wal asr. Kalau wal asr berarti shadnya memantul atau qalqalah. Sementara shad tidak tertahan. Jadi shadnya tidak tertahan. Kalau dilambatkan asr. Mari kita baca, perhatikan. Wal asr. Wal asr. Perhatikan, hati-hati, jangan sampai memantul. Wal asr, itu memantul. Itu jika diwaqaf. Jika diwasal, maka dibaca sebagaimana tertulis. Wal asri innal. Seperti ini. Baiklah, kita baca sekali lagi. Wal asr. Perhatikan lagi di sini huruf ain. Huruf ain berarti a, bukan a. Wal a, bukan wal a. Wal a berarti bukan ain. Namun ini wal a. Wal a. A. Wal as. Asr. Wal asr. Ayat selanjutnya ayat yang kedua. Hamzah berupa alif masuk ke nun tasydid. Berarti dibaca gunnah, harus dengung dua ketuk. Hati-hati kalau kita membaca dengan pendek, maka tidak tepat. Contoh, jika dibaca innal berarti tidak dengung. Ini tidak tepat. Harusnya dengung dua ketuk. Innal. Perhatikan, nun fathah masuk alif lam qamariyah. Hati-hati, ini juga sering memantul. Tidak boleh dibaca nal. Hati-hati, caranya tahan di titik lam, di titik makhraj lam, sampai membaca huruf selanjutnya. Nal in.
Seperti itu. Kalau dilepas dia akan memantul. Nal-in. Nal-in. Ini sering terjadi. Innal. In. Nun sukun. Di depannya huruf sin. Berarti nun sukun dibaca ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsat karena huruf sin. Sehingga sudah siap-siap pada makhraj sin, namun tidak menekan dengan kuat. Sehingga dibaca menjadi insa. Perhatikan, ini adalah huruf hamzah atau alif, sehingga tidak boleh dibaca ai. Kalau ai itu berarti ain. Ini hamzah, jadi dibacanya i. Insa. Ikhfa awsat. Tidak dibaca dengan insa, juga tidak dibaca dengan insa. Namun insa. Sudah siap-siap pada huruf sin. Sin fathah bertemu alif. Sa 2 ketuk mad tabi'i. Na 1 ketuk. La 1 ketuk. Fi fa. Perhatikan makhraj dan sifat huruf fa, bukan pa, namun fa. Jika diperlukan silahkan lihat kembali video jilid 1. Fi kasrah bertemu ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Khu. Perhatikan makhraj dan sifat huruf kha. Khu. Masuk ke sin sukun dibaca khus, tidak tertahan. Khus. Perhatikan bukan hus, itu shad. Juga bukan hush, itu shin. Namun ini khus. Khus. Rin 1 ketuk. Jika ini kita wakofkan, maka cara membacanya sama seperti pada ayat pertama, yaitu sin sukun tidak berubah cara membacanya. Khus. Rinnya yang disukunkan menjadi khusr. Tafhim karena sebelumnya dhammah. Khusr. Hati-hati, namun tidak boleh dibaca khusr karena sin sukun tidak qalqalah atau tidak memantul. Khusr. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Innal insana la fi khusr. Mari kita baca. Innal insana lafi khusr. Kita baca sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Baik, ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir. Hamzah berupa alif masuk ke lam tasydid. Il, ada tekanan. Illa. Illa. Jika dibaca ila, maka lam tidak bertasydid. Hati-hati, harus ada tekanan. Illa. Lam fathah masuk ke alif lam syamsiyah huruf lam. Lal. Lal. Ada tekanan juga. Illalla. 1 ketuk. Zal kasrah di depannya ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal, bukan dibaca zi, namun zi. Jika diperlukan silakan lihat kembali video jilid 1. Zi 2 ketuk. Illalladzina 1 ketuk. A 2 ketuk, harokat berdiri pada huruf alif mad badal. Ma 1 ketuk. Nu 2 ketuk. Mad tabi'i dumah bertemu wawu sukun. Wa 1 ketuk. A 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ain, bukan a namun a. Wa a, bukan wa a. Perhatikan. Silakan Anda rekam suara Anda lalu dengarkan dan perhatikan kembali untuk evaluasi mandiri. A, mi 1 ketuk. Lu, lam lummah masuk ke alif lam samsiyah huruf shad. Maka dibaca masuk langsung ke huruf shad. Los. Los. Dengan menaikkan pangkal lidah karena sifat dari huruf shad. Los. Sa. Shad, fathah, harokat berdiri, 2 ketuk, mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shad tidak dibaca dengan membulatkan bibir ketika fathah. Namun biasa saja, bukan so, namun sa. 2 ketuk. Silakan jika diperlukan lihat kembali video jilid 1. Li 1 ketuk. Ha
Harokat berdiri pada huruf H mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf H, bukan H. H itu H besar. Ini H kecil, tipis. H. Hati 1 ketuk. Wa 1 ketuk. Ta 1 ketuk. Wawu fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Sa fathah bertemu wawu sukun. Fathah bertemu wawu sukun bacaan lain, dibaca mengayun saw, bukan saw, namun saw. Perhatikan ba kasrah masuk alif lam qamariyah. Bil, hati-hati, penyakit pada lam sukun adalah memantul. Cara menghindarinya adalah dengan menekan pada titik makhraj lam sampai mengucap huruf selanjutnya. Bil ha. Demikian jika dilambatkan. Bil ha. Ha fathah masuk ke qaf tasydid. Perhatikan makhraj huruf ha. Sama seperti sebelumnya, ini adalah ha kecil, tipis. Jangan dibaca ha, namun ha. Silakan Anda rekam lalu dengarkan suara Anda untuk evaluasi mandiri. Ha masuk ke qaf. Haqqi, ada tekanan. Haqqi. Demikian jika dilambatkan. Haqqi. Jika dibaca haqi, maka tidak ada tasydid. Namun ini ada tasydid, berarti ada tekanan. Haqqi. Bil haqqi. Wa 1 ketuk. Ta 1 ketuk. Wa 2 ketuk. Fathah bertemu alif mad tabi'i. Sa bertemu wawu sukun. Bacaan lain. Sama seperti sebelumnya. Dibaca mengayun. Bukan saw, namun saw. Bis. Ba kasrah masuk ke alif lam samsiyah huruf shad. Bis. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shad. Bukan dibaca bis, juga bukan bish, namun dibaca bis. Naikkan pangkal lidah karena sifat huruf shad. Bis. Sob. Perhatikan, shad fathah ba sukun. Ba sukun ketika dibaca maka ada pantulan karena huruf ba termasuk huruf qalqalah. Sob. Kemudian ri 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka ro disukunkan sehingga terdapat 2 huruf yang sukun. Cara membacanya adalah sama seperti cara membaca ketika berharokat pada huruf ba. Mari kita perhatikan sobri. Seperti itu, maka disukunkan ro-nya sehingga menjadi sober. Namun bukan juga sober. Hati-hati karena qalqalah pada huruf ba bukan dengan menambah harokat pada huruf ba. Ro-nya dibaca tafhim karena sebelumnya harokat fathah. Sabr. Mari kita perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lal, la, zi, na, ma, nu, wa, a, mi, lus, sa, li, ha, ti, wa, ta, wa, saw, bil, haqqi, wa, ta, wa, saw, bis, sabr. Mari kita baca. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mari kita baca sekali lagi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dalam surah Al-Asr ini, guru kami menganjurkan kita berhenti pada ayat yang kedua pada kata illalladzina amanu. Tidak hanya berhenti pada illa, karena illa adalah kalimat pengecualian dan yang dikecualikannya belum disebutkan. Seperti contoh, innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Lalu diulang dari illalladzina amanu. Selanjutnya. Jadi kesalahan yang sering terjadi
mewakafkan ayat pertama namun dengan membaca huruf ri, dengan membaca huruf ro kasrah. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin. Sering kita dengar seperti itu terutama pada anak-anak kecil yang sedang menutup pengajian. Ini adalah kesalahan yang mungkin tidak disadari, sehingga kesalahan itu terbawa sampai ia dewasa ketika ia tidak melanjutkan belajar di tempat yang lebih tinggi. Jadi perhatikan ketika waqaf dan ketika wasal. Ketika waqaf, maka ini dibaca waqaf wal asr. Ini khusr. Kemudian ketika dibaca wasal, asri innal khusrin illa, ketika wasal ini dibaca izhar karena tanwin bertemu dengan huruf alif. Khusrin illa. Demikianlah tutorial cara membaca Quran Surah Al-Asr pada halaman 31 dan 32 jilid 5. Selanjutnya kita akan membaca Quran Surah Al-Humazah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. InsyaAllah kita bisa. Amin. Sadaqallahul Karim. Sadaqallahul Halim. صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.